Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa terompet. Dan terompet ini akan berbunyi nyaring kalau ditiup. Kekuatannya adalah angin atau udara yang saya keluar dari hembusan napas saya. Hembusan napas yang tidak pernah henti. Bahkan napas-napas itu akan menjadi kekuatan bagi suara terompet ini. Kekuatan yang akan berhembus, menggelora, menghidupkan, membawa roh dalam seluruh kegiatan atau eksistensi dari terompet atau peluit ini. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama gereja, hari Minggu merupakan pesta Tritunggal yang Maha Kudus. Susah diterangkan Tritunggal itu ya. Bagaimana Allah mempunyai 3 pribadi, tetapi satu dat, satu esensinya, eksistensinya atau esensi, hakikatnya hanya satu, tetapi 3 pribadi. Dan ini menjadi persekutuan kasih karena semuanya saling membantu berkorban, saling mewujud nyata dalam proses keselamatan ciptaan kita semua. Injil hari ini, kita akan mendengarkan Injil hari ini yang dari Yohanes. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Para murid belum tahu, belum paham tentang roh kebenaran, Roh Kudus itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Allah Bapa mempunyai atau Tuhan kita mempunyai keprihatinan dan sejarah keselamatan yang dicanangkan karena keprihatinan dunia mengarah kepada kebinasaan, maka mempunyai program besar, yaitu rencana keselamatan. Tetapi ini semua harus dieksekusi oleh Allah itu. Maka Allah itu juga menjelma menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus. Dan ini menjadi Allah Putra. Tetapi ketika Yesus sudah akhirnya menggenapi tugasnya, misinya untuk menyelamatkan manusia atau bangsa dunia ini, maka dia kembali hakikatnya sebagai Allah dan meninggalkan Roh Kudus, Allah Roh Kudus sebagai peniup semangat, peniup atau udara atau angin atau penggerak dari seluruh kehidupan semesta ini, akan memberikan dorongan, semangat, harapan, penghiburan kepada orang-orang satu persatu. Kita semua akan diberikan kekuatan dari dalam. Tiupan angin Roh Kudus itu akan membuat setiap ciptaan tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti untuk terlibat dalam penciptaan dan sejarah keselamatan. Selalu ditiupkan Roh Kudus untuk kita semua. Sekarang terserah kita ciptaan, apakah menanggapi tiupan Roh Kudus itu
dengan kepekaan hati kita, budi kita, ataukah kita tinggalkan semuanya, kita cuekkan? Maka saudara-saudari yang terkasih, ini menjadi suatu penentu bagaimana kita semua menanggapi Roh Kudus itu. Roh yang selalu menggerakkan kita. Saudara-saudari yang terkasih, sangat sering kita menemukan kisah-kisah sukses dari orang yang tadinya gagal, total, seakan-akan harus dari nol kembali. Saya teringat ketika salah satu keluarga, dia merasakan sentuhan Tuhan ketika dia mulai usahanya dan semuanya sukses, seakan-akan lini depan, kemudian usaha dikembangkan, sukses lagi. Tetapi suatu saat dia terjebak dengan utang piutang karena ditipu oleh rekanannya. Kemudian modal yang banyak sekali akhirnya habis. Dia hanya menyisakan 1 truk saja untuk usaha. Tidak seperti dulu sukses, tetapi ini truk yang seadanya. Lalu dia mulai dengan usaha, mencoba untuk menghidupkan kembali usahanya dengan proyek sana-sini. Dia bahkan kadang ikut nyetir sendiri ketika supirnya tidak berangkat. Supir truk untuk mencoba mendapatkan pemasukan yang lebih. Lama-lama mulai meningkat usahanya sehingga bisa membeli armada lain lagi, membeli lain lagi, dan usahanya mulai sedikit bangkit. Memang tidak seperti ketika dia sukses dulu, beberapa 10-20 tahun yang lalu dia sukses, tetapi sekarang ini seadanya. Bisa dipakai untuk sandaran hidup, tetapi tentu saja orang itu juga harus tetap bekerja keras. Perbedaannya, dulu dia merasakan kurang, walaupun sebetulnya orang lain menilai dia sudah berkecukupan, sudah diberi Tuhan berkelimpahan. Tetapi ketika jatuh, dia mulai limbung, lalu tiupan Roh Kudus itu mengangkat dia lagi untuk mengatakan bangkit lagi. Dan akhirnya, walaupun tidak seramai dulu, rezekinya tetap berjalan, bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan akhirnya dia pun dengan kepasrahan hati. Kalau dulu selalu menuntut, minta lebih, sekarang setelah kejatuhan dan mencoba belajar, lalu diberikan power, harapan, kasih oleh Roh Kudus itu, akhirnya keluarga itu bangkit pelan-pelan dan sekarang tidak menuntut tetapi penuh syukur. Dengan berapapun rezeki yang diberikan Tuhan, dia merasakan itu cukup. Bahkan Tuhan baik dan berkelimpahan di dalam memberikan kelimpahan rezeki itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang menggerakkan kita bukan Roh Kudus yang selalu dinilai membuat kita berhasil secara materi, bahkan berkelimpahan materinya, tetapi yang membuat kita selalu bersyukur dalam hati, walaupun mungkin kita tetap berjuang seumur hidup dalam pekerjaan kita, dalam menghidupi kebutuhan kita, tetapi semua itu selalu ada tiupan Roh Kudus yang menggembirakan kita, yang mengajak kita bersyukur, dan disitulah kita hidup dalam pelukan kasih Tritunggal Maha Kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersyukur atas Tritunggal yang selalu menggenapi, melingkupi, menguatkan, menyelamatkan kita semuanya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.